Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelvi Hudija dengan NIM 200320032. Di sini saya akan memaparkan materi kuliah saya, yaitu mata kuliah Pengelolaan Perkebunan dari kelas 7A dengan tema budidaya tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Ciri-ciri tanah yang baik untuk kelapa sawit diantaranya gembur, aerasi dan drainase baik, kaya akan humus, dan tidak memiliki lapisan padas. Tanaman kelapa sawit cocok dibudidayakan pada pH 5,5 sampai 7,0. Curah hujan di bawah 1250 mm sudah merupakan pembatas pertumbuhan karena dapat terjadi defisit udara. Namun, jika curah hujan melebihi 2500 mm akan mempengaruhi proses penyerbukan sehingga kemungkinan terjadi aborsi bunga jantan maupun bunga betina menjadi lebih tinggi. Ketinggian tempat yang baik untuk ditanam tanaman kelapa sawit yaitu antara 0 sampai 500 meter DPL dengan kemiringan lereng sebesar 0 sampai 3%. Media tanam yang biasa dipakai oleh perkebunan kelapa sawit adalah tanah subsoil. Karena tanah kering di Indonesia didominasi oleh tanah subsoil, yaitu yang telah mengalami perkembangan lebih lanjut sehingga pertumbuhan bibit kurang maksimal. Tanah kelapa sawit memiliki daun atau pelepah yang menyerupai bulu burung atau ayam. Di bagian pangkal pelepah daun terbentuk dua baris duri yang sangat tajam dan keras di kedua sisinya. Anak-anak daun atau daun dedaunan tersusun sepanjang 2 sampai ke ujung daun. Di tengah-tengah setiap anak daun terbentuk lidi sebagai tulang daun. Tanaman kelapa sawit atau Elais guinense Jack berasal dari Nigeria, Afrika Barat. Meskipun demikian, ada yang menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari Amerika Selatan, yaitu Brazil, karena lebih banyak ditemukan spesies kelapa sawit di hutan Brazil dibandingkan Afrika. Pada kenyataannya, tanaman kelapa sawit hidup subur di luar daerah asalnya, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan juga Papua Nugini. Tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangunan perkebunan nasional. Selain mampu menciptakan kesempatan kerja dan mengarah kepada kesejahteraan masyarakat, kelapa sawit juga sumber devisa negara, dan Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak kelapa sawit. Morfologi tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan penyumbang devisa terbesar bagi negara Indonesia dibandingkan dengan komoditi perkebunan lainnya. Setiap tanaman memiliki morfologi yang berbeda-beda cirinya dan fungsinya juga. Berbeda ciri dan fungsi yang akan dijual. Tanaman kelapa sawit secara morfologi terdiri atas bagian vegetatif atau akar, batang, dan juga daun, dan bagian generatif, bunga, dan juga buahnya. Akar. Tanaman kelapa sawit termasuk ke dalam tanaman berbiji satu atau monokotil yang memiliki akar serabut. Saat awal perkecambahan, akar pertama muncul dari biji yang berkecambah atau radikula. Setelah itu, radikula akan mati dan membentuk akar utama atau primer. Selanjutnya, akar primer akan membentuk akar sekunder, tersier, dan juga kuartener. Perakaran kelapa sawit yang telah membentuk sempurna umumnya memiliki akar primer dengan diameter 5-10 mm. Akar sekunder 2-4 mm. Akar tersier
1-2 mm dan akar quarter 0,1-0,3. Akar yang paling aktif menyerap air dan unsur hara adalah akar tersier dan quarter. Berada di kedalaman 0-60 cm dengan jarak 2-3 meter dari pangkal pohon. Selanjutnya, ada batang. Pada batang kelapa sawit memiliki ciri yaitu tidak memiliki kambium dan umumnya tidak bercabang. Pada pertumbuhan awal, setelah fase muda terjadi, pembentukan batang yang melebar tanpa terjadi pemanjangan internodia. Batang tanaman kelapa sawit berfungsi sebagai struktur pendukung tajuk atau daun, bunga, dan buah. Kemudian, fungsi lainnya adalah sebagai sistem pembuluh yang mengangkut unsur hara dan makanan dari tanaman. Tinggi tanaman biasanya bertambah secara optimal sekitar 35-75 cm per tahunnya, sesuai dengan keadaan lingkungan jika mendukung. Umur ekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh pertambahan tinggi batang atau per tahunnya itu. Semakin rendah pertumbuhan tinggi batang, semakin panjang umur ekonomis tanaman kelapa sawit tersebut. Selanjutnya, ada daun. Daun merupakan pusat produksi energi dan bahan makanan bagi tanaman. Bentuk daun, jumlah daun, dan susunannya sangat berpengaruh terhadap tangkap sinar matahari. Pada daun tanaman kelapa sawit memiliki ciri yaitu membentuk susunan daun majemuk, bersirip genap, dan bertulang sejajar. Daun-daun kelapa sawit disanggah oleh pelepah yang panjangnya kurang lebih 9 meter. Jumlah anak daun di setiap pelepahnya sekitar 250-300 helai, sesuai dengan jenis tanaman kelapa sawit. Daun muda yang masih kuncup berwarna kuning pucat. Duduk pelepah daun pada batang tersusun dalam satu susunan yang melingkari batang dan membentuk spiral. Pohon kelapa sawit yang normal biasanya memiliki sekitar 40-50 pelepah daun. Pertumbuhan pelepah daun pada tanaman muda yang berumur 5-6 tahun mencapai 30-40 helai. Sedangkan pada tanaman yang lebih tua antara 20-25 helai. Semakin pendek pelepah daun, maka semakin banyak populasi kelapa sawit yang dapat ditanam per satuan luas, sehingga semakin tinggi produktivitas hasilnya per satuan luas tanaman. Selanjutnya, ada bunga. Tanaman kelapa sawit akan mulai berbunga pada umur sekitar 12-14 bulan. Bunga tanaman kelapa sawit termasuk monoecious, yang berarti bunga jantan dan betina terdapat pada satu pohon, akan tetapi tidak pada tandan yang sama. Tanaman kelapa sawit dapat menyerbuk silang ataupun menyerbuk sendiri karena memiliki bunga jantan dan juga betina. Biasanya, bunganya muncul dari ketiak daun. Setiap ketiak daun hanya menghasilkan satu inflorescens atau bunga majemuk. Biasanya, beberapa bakal inflorescens melakukan gugur pada fase-fase awal, di mana fase awal perkembangannya sehingga pada individu tanaman terlihat beberapa ketiak daun tidak menghasilkan inflorescens. Selanjutnya ada buah. Buah kelapa sawit termasuk buah batu dengan ciri yang terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian luar atau epikarpium disebut kulit luar, lapisan tengah atau mesokarpium atau disebut daging buah mengandung minyak kelapa sawit yang disebut root palm oil atau CPO, dan lapisan dalam atau endokarpium disebut inti.
mengandung minyak inti yang disebut PKO atau palm kernel oil. Proses pembentukan buah sejak pada saat penyerbukan sampai buah matang kurang lebih 6 bulan. Dalam satu tandan terdapat lebih dari 2000 buah. Biasanya buah ini yang digunakan untuk diolah menjadi minyak nabati yang digunakan oleh manusia. Buah sawit atau Elais guineans adalah sumber dari kedua minyak sawit atau diekstraksi dari buah kelapa, dan minyak inti sawit atau diekstraksi dari biji buah. Selanjutnya ada syarat tumbuh kelapa sawit. Pengembangan tanaman kelapa sawit yang sesuai sekitar 15 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan. Untuk ketinggian pertanaman kelapa sawit yang baik berkisar antara 0 sampai 500 mdpl. Tanaman kelapa sawit menghendaki curah hujan sekitar 2000 sampai 2500 mm per tahun. Suhu optimum untuk pertumbuhan kelapa sawit sekitar 29 sampai 30 derajat Celcius. Intensitas penyinaran matahari yang baik, tanaman kelapa sawit sekitar 5 sampai 7 jam per hari. Kelembaban optimum yang ideal sekitar 80 sampai 90% untuk pertumbuhan tanaman. Kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik pada jenis tanaman podzolik, latosol, hidromorfik, kalebu, aluvial, atau regosol. Kelapa sawit menghendaki tanah yang gembur, subur, datar, berdrainase baik, dan memiliki lapisan solum yang dalam tanpa lapisan pedas. Untuk nilai pH yang optimum di dalam tanah adalah 5,0 sampai 5,5. Respon tanaman terhadap pemberian pupuk tergantung pada keadaan tanaman dan ketersediaan hara di dalam tanah. Semakin besar respon tanaman, semakin banyak unsur hara dalam tanah atau pupuk yang dapat diserap oleh tanaman untuk pertumbuhan dan produksi. Kelapa sawit dapat hidup di tanah mineral, gambut, dan pasang surut. Tanah sedikit mengandung unsur hara tetapi memiliki kadar air yang cukup tinggi, sehingga cocok untuk melakukan kebun kelapa sawit. Karena kelapa sawit memiliki kemampuan tumbuh yang baik dan memiliki daya adaptif yang cepat terhadap lingkungan. Kondisi topografi pertanaman kelapa sawit sebaiknya tidak lebih dari sekitar 15 derajat. Kemampuan tanah dalam menyediakan hara mempunyai perbedaan yang sangat menyolok dan tergantung pada jumlah hara yang tersedia. Adanya proses fiksasi dan mobilisasi, serta kemudahan hara tersedia untuk mencapai zona perakaran tanaman. Memilih benih kelapa sawit yang baik dan benar secara nasional. Sumber daya alam, SDM, dan modal tidak termanfaatkan secara optimal. Mendapatkan benih kelapa sawit yang baik dan benar, yang pertama yaitu kecambah kelapa sawit dapat dipesan ke sumber benih kelapa sawit resmi atau ditetapkan oleh pemerintah dengan membawa surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit atau SP2B KS yang diterbitkan oleh Ditjen Perkebunan atau Dinas Perkebunan Provinsi atau Kabupaten Kota. Yang kedua, ada benih dalam polybag dapat dibeli dari penangkaran benih resmi atau memiliki tanda registrasi usaha perbenihan atau TRUP dan disertifikasi oleh UPTD
Perbenihan tanaman perkebunan setempat. Bibit yang mati dan pertumbuhannya tidak normal. Seleksi bibit dilakukan ketika bibit embryum 4 bulan dan 9 bulan. Atau ketika umur bibitnya itu sekitar 4 sampai 9 bulan. Bibit yang tumbuh tidak normal terserang penyakit dan memiliki kelainan genetik atau cacat fisik sebaiknya dibuang dan diganti dengan bibit yang baru dan sehat. Cara pemupukan pada fase pembibitan yaitu sebagai berikut. Pupuk makro NPK 15 15 6 4 pada minggu kedua dan ketiga sebanyak 2 gram. Pada minggu keempat dan kelima sebanyak 4 gram. Pada minggu ke-6 dan ke-8 sebanyak 6 gram. Minggu ke-10 dan ke-12 sebanyak 8 gram. Selanjutnya, NPK 12 12 17 2. Pada minggu ke-14, ke-15, ke-16, dan ke-20 sebanyak 8 gram. Pada minggu ke-22, 24, 26, dan 28 sebanyak 12 gram. Pada minggu ke-30, ke-32, 34, dan juga 36 sebanyak 17 gram. Minggu ke-38 dan 40 sebanyak 20 gram. NPK 12 12 17 2. Pada minggu ke-19 dan ke-21 sebanyak 4 gram. Pada minggu ke-23 dan 25 sebanyak 6 gram. Pada minggu ke-27 sampai ke-29, 31 sebanyak 8 gram. POC NASA diberikan mulai minggu ke-1 sampai ke-40 dengan dosis 1-2 cc per 1 liter air per bibit. Disemprotkan setiap 1-2 minggu sekali. Dengan catatan, hasil akan lebih baik jika saat pemupukan, pembibitan ditambah aplikasi Super NASA sebanyak 1-3 kali selama proses pembibitannya. Gunakan Super NASA dengan dosis 1 botol untuk sekitar 400 bibit. Cara aplikasinya yaitu 1 botol Super NASA diencerkan dengan 4 liter air untuk dijadikan sebagai larutan induk. Kemudian, setiap 10 ml larutan induk diencerkan dengan 1 liter air untuk penyiramannya. Seleksi bibit di My Nursery dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu saat bibit berumur 6 bulan, 9 bulan, dan saat akan ditanam di lapangan. Terdapat 14 kriteria bibit abnormal, yaitu stunted, flat top, juvenile, erect leaf, shrinklet leaf, limb, narrow leaf, with internode, short internode, chimera, blaze, barren, crown, dan juga bibit terserang hama penyakit. 3 di antaranya yang paling banyak yaitu juvenile dengan 3.769 bibit dengan persentase 43%, standard dengan 2.848 bibit, persentase abnormal 32%, dan erect leaf dengan 843 bibit, persentase abnormal 10%, dengan total bibit abnormal 8.790 bibit. Total persentase abnormal 3,6%. Persentase bibit abnormal dari varietas Damimas lebih kecil daripada varietas Damimas ITG, yaitu 3,45% varietas Damimas dan 3,86% varietas Damimas ITG. Tahapan penanaman kelapa sawit yang benar untuk hasil produksi yang tinggi, salah satu kegiatan penting yang perlu dilakukan dengan baik dan benar untuk perkebunan kelapa sawit adalah kegiatan penanaman.
Jika kegiatan ini dilakukan sesuai dengan tahapan penanaman kelapa sawit, maka tanaman kelapa sawit yang dihasilkan pun akan tumbuh dengan sehat dan memberikan hasil produksi yang tinggi. Tahapan penanaman kelapa sawit wajib untuk diketahui jika Anda adalah seorang pemula dalam industri perkebunan kelapa sawit. Ketika tahapan ini diikuti dengan benar, hasil panen perkebunan yang melimpah dan juga menguntungkan pun bisa didapatkan. Berikut ini ulasan lengkap tentang tahapan penanaman kelapa sawit. Kegiatan penanaman kelapa sawit menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2013. Ada beberapa kegiatan penting dalam budidaya kelapa sawit, mulai dari pengetahuan tentang persyaratan tumbuh, mempersiapkan bahan tanaman, pembenihan, persiapan lahan, penanaman, dan juga pemeliharaan tanaman. Semua kegiatan tersebut perlu dilakukan dengan baik sebelum pemanenan. Penanaman kelapa sawit merupakan kegiatan dalam perkebunan kelapa sawit yang menjadi tolok ukur hasil produksi yang akan didapatkan dalam kegiatan panen nantinya. Jika penanaman kelapa sawit di kebun dilakukan dengan baik dan benar, maka tanaman yang dihasilkan adalah tanaman kelapa sawit yang produktif. Kita pun sebagai pemilik kebun bisa mendapatkan hasil produksi dengan cepat dan juga hasil awal yang tinggi. Kegiatan penanaman kelapa sawit yang baik adalah kegiatan penanaman yang dilakukan sesuai dengan prosedur. Ada beberapa tahapan penanaman yang perlu diikuti jika ingin tanaman yang tumbuh nantinya adalah tanaman yang sehat dan juga menghasilkan. Yaitu yang meliputi bibit yang akan digunakan adalah bibit yang telah berumur 11 sampai dengan 15 bulan atau minimal 9 bulan pada kondisi tertentu. Jika terdapat bibit tua, maka daunnya dipangkas terlebih dahulu sekitar 1,25 sampai dengan 1,5 meter dari pangkal pelepah dan dibentuk kerucut dengan kemiringan 30 sampai dengan 45 derajat. 2 minggu sebelum ditanam, bibit yang sudah disiapkan perlu diputar terlebih dahulu agar akar yang menembus tanah terputus. Tujuannya adalah agar akar yang diputus tadi dapat bergenerasi sebelum bibitnya dibawa ke lapangan. Untuk mempermudah perhitungan sesuai dengan luas perkebunan kelapa sawit, bibit yang sudah disiapkan bisa dikelompokkan menjadi 50 sampai 200 bibit sesuai dengan kebutuhan kebun. Selanjutnya, ada pengangkutan bibit. Tahapan penanaman kelapa sawit selanjutnya yaitu tahapan pengangkutan bibit ke areal perkebunan kelapa sawit. Kita perlu memastikan beberapa hal berikut ini ketika melakukan kegiatan pengangkutan bibit, yaitu bibit disiram terlebih dahulu di pagi hari agar ketika tidak turun hujan masih ada persediaan air dalam bibit tersebut. Gunakan truk untuk mengangkut bibit yang sudah dikelompokkan dan diseleksi. Turunkan bibit yang telah diangkut ke lokasi yang sudah ditentukan. Selanjutnya, letakkan bibit di samping lubang tanam, dilakukan oleh petugas pengecer. Selanjutnya ada pelaksanaan penanaman. Tiba saatnya ke tahapan penanaman kelapa sawit yang terakhir, yaitu pelaksanaan penanaman kelapa sawit di kebun. Berikut ini beberapa tahapan penanaman kelapa sawit yang perlu kita lakukan, yaitu ukur kembali lubang tanam yang sudah dibuat untuk memastikan apakah sudah benar ukuran polybag bibit kelapa sawit yang sudah dibawa dan diletakkan di samping lubang tanam, dimiringkan, dan juga disayat kelilingnya. Kemudian, tarik bagian atasnya, masukkan bibit ke dalam lubang tanam, masukkan tanah topsoil terlebih dahulu
sedikit demi sedikit, lalu padatkan. Tanah topsoil adalah tanah lapisan paling atas yang banyak mengandung mikroorganisme, unsur hara, dan memiliki kandungan udara paling banyak. Selanjutnya, buat piringan selebar 1 meter di sekeliling tanaman dan taburkan pupuk sisa di sekitar piringan tersebut. Tancapkan polybag bekas pada pancangan. Tujuannya untuk mengetahui bahwa tanaman benar-benar sudah ditanam dengan kondisi tanam yang baik. Panjang jarak tanam ditentukan berdasarkan tipe tanah dan juga jenis bibitnya. Umumnya, untuk tanah mineral, posisi tanaman yang optimal adalah 136 sampai 143 pokok per hektarnya. Untuk tanah gambut, posisi tanamnya yang optimal sekitar 156 pokok per hektar. Mengenali bibit abnormal di pembibitan kelapa sawit. Bibit kelapa sawit yang baik merupakan keharusan dalam keberhasilan pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan untuk mempersiapkan bahan tanam, meliputi persiapan media, pemeliharaan, seleksi bibit, hingga siap untuk ditanam yang dilaksanakan dalam satu tahap atau lebih. Kegiatan ini harus dilakukan secara efektif agar bibit yang dihasilkan berkualitas tinggi dan terhindar dari abnormalitas. Pemeliharaan bibit dan seleksi bibit harus dilakukan dalam tahapan pembibitan kelapa sawit yang terdiri dari 2 tahap, yaitu pre-nursery dan juga my-nursery. Pembibitan pre-nursery ini merupakan tahapan pembibitan yang dilakukan pada polybag kecil pada saat tanaman berumur 1-3 bulan. Sedangkan pembibitan pada my-nursery atau pembibitan utama dilakukan pada saat tanaman dipindahkan dari pre-nursery ke my-nursery. Pembibitan pre-nursery pada pembibitan kelapa sawit bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan bibit yang merata sebelum dipindahkan ke pembibitan utama atau pembibitan my-nursery. Dalam budidaya kelapa sawit, bibit memegang peranan penting dalam menentukan pertumbuhan dan juga produksi tanaman. Bibit yang digunakan berasal dari jenis yang jelas dan unggul, memiliki pertumbuhan yang baik, dan bebas dari serangan hama penyakit. Bibit kelapa sawit harus memiliki pertumbuhan normal. Bibit abnormal harus diafkir serta tidak menunjukkan gejala terserang hama penyakit. Untuk memperoleh bibit yang memenuhi kriteria tersebut, perlu dilakukan penanaman, pemeliharaan, dan juga seleksi bibit secara benar. Beberapa faktor yang mempengaruhi bibit kelapa sawit abnormal adalah kesalahan dari persilangan benih atau turunan dari tetua atau genetisnya, dan kesalahan dalam perlakuan kegiatan pembibitannya, seperti kesalahan dalam penanaman, penyiraman, pemupukan, atau aplikasi herbisidanya. Pengafkiran bibit abnormal akibat kesalahan perlakuan tergantung pada tingkat kerusakan bibit. Kerusakan yang parah atau tidak dapat disembuhkan, hendaknya dilakukan pengafkiran bibit. Sedangkan bibit dengan kerusakan yang masih dapat diperbaiki melalui tindak budidaya hendaknya mendapatkan perawatan khusus sesuai standar teknis yang telah ditentukan. Bibit yang abnormal akibat genetik tidak dapat disembuhkan. Karenanya,
harus diakhirkan sebelum benih sampai pada tahapan pembibitan my nursery. Seleksi di my nursery dilakukan saat bibit berumur 6, 9, dan juga 12 bulan, atau menjelang pindah tanam ke lapangan. Dengan jumlah bibit akhir berkisar 20-25%. Tergantung tingkat pemeliharaan. Bibit abnormal yang telah diseleksi sebaiknya dikumpulkan dan dimusnahkan atau dimutasikan. Kriteria bibit yang memiliki pertumbuhan abnormal yang harus dimusnahkan di pre-nursery adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, daun seperti rumput atau grass-like leaf. Yang kedua, kimera adalah kelainan pembentukan klorofil pada daun. Sebagian helai daun berwarna kuning keputihan tanpa klorofil. Selanjutnya yang ketiga, benih yang pelepah daun melintir atau berputar. Yang keempat, benih yang pelepah daunnya tampak menggulung dengan arah tegak lurus terhadap racis atau tulang, sehingga tampak tidak dapat berdiri tegak. Yang kelima, benih yang tumbuh kerdil atau kecil. Yang keenam, benih yang titik tumbuh tidak berkembang normal, kecil atau malformasi. Selanjutnya, Direktur Jenderal Perkebunan 2001 46-47 menyatakan bahwa culing terhadap benih yang memiliki pertumbuhan abnormal di pembenihan my nursery sebagai berikut. Yang pertama, benih erect, pelepah dan anak daun tegak dan kurang membuka. Yang kedua, anak daun rapat atau narrow internet. Jarak antara anak daun rapat dan benih dalam polybag tampak pendek. Yang ketiga, anak daun yang jarang. Yang keempat, daun seperti rumput. Daun berbentuk seperti rumput atau membentuk seperti duri besar di my nursery. Selanjutnya yang kelima, daun menggulung. Daun menggulung sejajar tulang daunnya. Yang keenam, penyakit tajuk. Sebagian pelepah dan juga anak daun berbentuk bengkok dan juga rapuh. Yang ketujuh, tajuk tidak normal. Tajuk membulat yang disertai dengan bentuk pelepah yang pendek atau bengkok. Yang kedelapan, benih kerdil. Tampak pendek, biasanya diikuti dengan susunan anak daun yang rapat. Selanjutnya yang kesembilan, benih berputar dengan pertumbuhan memutar yang tidak baik atau terbalik. Dari kriteria bibit abnormal baik dari pre-nursery dan juga my nursery setidaknya dapat diketahui dan menjadi pedoman dalam melakukan seleksi bibit di pembibitan pre-nursery maupun my nursery. Diharapkan pula dengan mengeliminasi semua bibit yang abnormal serta mempertahankan bibit yang benar-benar sehat dan bermutu baik dapat dihasilkan bibit kelapa sawit siap tanam yang bermutu sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan. Oleh karena itu, untuk mencegah abnormalitas dan meningkatkan kualitas bibit kelapa sawit, diharapkan untuk menerapkan standar teknis pembibitan kelapa sawit sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26 tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran, dan juga pengawasan benih tanaman kelapa sawit. Kedepannya, semoga dengan penggunaan bibit kelapa sawit yang unggul, bermutu, berlabel, dan juga bersertifikat sesuai standar teknis yang telah ditentukan, dapat menjadi
momentum dalam mendukung pembangunan perkebunan berkelanjutan yang tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat, khususnya perkebunan. Pemeliharaan tanaman dimaksudkan untuk menciptakan kondisi lingkungan tumbuh optimal bagi tercapainya pertumbuhan dan juga produksi optimal tanaman yang dibudidayakan. Tindakan pemeliharaan kelapa sawit meliputi penyiangan gulma, pemupukan, pengendalian hama penyakit, serta penataan tajuk. Pemeliharaan tanaman pada komoditas perkebunan yang bersifat tahunan biasanya dikelompokkan ke dalam tanaman belum menghasilkan atau TBM dan juga tanaman menghasilkan atau TM. Bahwa yang dimaksud dengan TBM pada kelapa sawit adalah masa sebelum panen atau dimulai dari saat tanaman sampai panen pertama berlangsung 30-36 bulan. Periode waktu TBM pada tanaman kelapa sawit terdiri dari yang pertama TBM 0. Menyatakan keadaan lahan sudah ditanami kacangan penutup, di mana kacangan penutup tanah dan juga kelapa sawit sudah ditanam pada tiap titik tanamannya itu. Selanjutnya TBM 1, tanaman pada tahun ke-1 sekitar 0-12 bulan. TBM 2, tanaman pada tahun kedua 13-12 bulan. TBM 3, tanaman pada tahun ketiga 25-30 atau sekitar 36 bulan. Pemeliharaan TBM adalah untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang seragam dan berproduksi tinggi. Manfaat pemeliharaan TBM mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif tanaman sawit sebagai penunjang pertumbuhan generatif yang berproduksi tinggi. Pemeliharaan TM atau tanaman menghasilkan adalah untuk menghasilkan tanaman kelapa sawit dengan produktivitas maksimal dengan biaya produksi serendah mungkin dan mempertahankan produktivitas yang tinggi secara berkelanjutan dan juga menjaga lingkungan perkebunan setiap kegiatan pemeliharaan tertentu. Dan juga menghasilkan produksi kelapa sawit yang baik. Misalnya, kegiatan penyulaman. Penyulaman sangat krusial dilakukan untuk menjaga jumlah populasi di lapangan. Konservasi lahan itu merupakan upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan juga pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan juga peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lebih lestari. Konservasi lahan juga merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan di masa yang akan datang, dengan mengusahakan berbagai tindakan untuk meningkatkan produktivitas, kuantitas, dan juga kualitas tanah serta air. Strategi pengelolaan lahan pada kelapa sawit. Gulma merupakan tumbuhan yang dapat tumbuh hampir di mana saja, namun keberadaannya sangat tidak diinginkan di areal pertanaman. Pada tanaman kelapa sawit, gulma akan bersaing dalam mendapatkan unsur hara, cahaya, iklim mikro, menyumbat saluran drainase yang dapat menyebabkan areal terendam air, hingga menyulitkan evakuasi hasil panen dan juga pada akhirnya menurunkan produktivitas kebun. Pertumbuhan gulma pada tanaman belum menghasilkan atau TBM akan sangat cepat dikarenakan intensitas cahaya yang sampai permukaan tanah masih tinggi dan juga memicu perkecambahan benih gulma yang terdapat di sekitar pertanaman tersebut.
Jenis gulma yang tumbuh dominan pada perkebunan kelapa sawit berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Dominasi gulma disebabkan adanya perbedaan karakteristik lingkungan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Jenis gulma pada tanaman kelapa sawit yang dibudidayakan pada lahan basah atau gambut berbeda dengan gulma yang tumbuh sekitar kelapa sawit yang dibudidayakan di lahan kering. Sehingga penanganan yang dilakukan juga pastinya akan berbeda. Penanganan gulma tergantung pada fisiologis dan juga jenis gulmanya, karakteristik lahan, serta umur tanaman tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis gulma. Jenis-jenis gulma yang tumbuh pada lahan kering umumnya adalah gulma berdaun lebar seperti Micania dan juga Ageratum serta Asistasis, Borreria, alat tunggal atau anak kayu, dan gulma berdaun sempit. Sedangkan di lahan basah pada umumnya didominasi oleh gulma berdaun sempit, pakis, dan juga teki. Pengendalian gulma yang baik dilakukan dengan teknik pengolahan yang tepat, ramah lingkungan, dan juga ekonomis, sehingga dapat menyediakan lingkungan yang baik untuk tumbuh pohon kelapa sawit. Pengendalian gulma sangat perlu memahami karakteristik gulmanya tersebut, fisiologis, pertumbuhan gulma, serta ketersediaan alat pengendali yang dimilikinya. Di sisi lain, gulma juga merupakan tempat berkembangnya penyakit dan hama atau disebut sebagai tanaman inang bagi OPT. Beberapa gulma yang berbunga dan menghasilkan nektar bisa menjadi tempat hidupnya serangga predator atau tempat berkembangnya predator, sehingga pengelolaan gulma yang bijak dapat menguntungkan petani perkebunan kelapa sawit. Pengelolaan gulma di area piringan berbeda dengan di area gawangan. Pengelolaan di area yang tepat sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman kelapa sawit ke depannya. Pengelolaan gulma yang baik dilakukan sesuai dengan kebutuhan area. Pada lahan kelapa sawit, di setiap bagian atau area dilakukan dengan cara yang berbeda. Pengendalian gulma di area piringan harus selalu dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya persaingan unsur hara dan juga cahaya. Gulma yang sering mengganggu di area piringan adalah gulma yang pertumbuhannya merambat. Contohnya sambung rambat atau Micania, bahkan dapat dikategorikan sebagai gulma bila tumbuh di area piringan. Area piringan tanaman menghasilkan juga disarankan supaya benar-benar bersih, karena gulma di piringan dapat menggunakan atau dapat mengganggu saat pemanenan terjadi. Pengendalian gulma di area piringan dapat dilakukan dengan interval setiap 4-8 minggu atau sesuai dengan kondisi di lapangan. Pengendalian gulma di area piringan disarankan dengan menggunakan cara manual atau mekanik, karena bila dilakukan dengan kimia atau herbisida dikhawatirkan akan mempengaruhi pertumbuhan kelapa sawit. Budidaya kelapa sawit berkelanjutan atau garuk piringan manual. Pemeliharaan perkebunan dengan tujuan piringan sawit yang disiangi bersih, brondolan yang jatuh di tanah akan lebih mudah ditemukan dan juga dikumpulkan. Proses panen dilakukan dengan lebih cepat dan juga efisien. Aplikasi dan penggunaan pupuk lebih efisien dan juga standarisasi.
Standarisasi piringan sawit 1,5 sampai 2,0 meter dari batang sawit di perkebunan dewasa. Benar-benar bersih dari gulma. Piringan sawit bersih dari sampah waktu pelaksanaan sesaat sebelum panen raya, sehingga proses panen bisa dilakukan secara lebih efisien. Dalam waktu yang sama dengan penyiangan jalur perkebunan atau jika memungkinkan. Tidak pada saat cuaca cenderung hujan di hari itu, atau jika tidak, maka herbisida yang digunakan akan terbilas. Frekuensi setiap 2-4 bulan tergantung dari musim dan pertumbuhan gulma. Kebutuhan waktu tenaga kerja penyiangan manual 4 hari per hektarnya, penyiangan chemis 1 hari per 2 hektarnya, bersamaan dengan penyiangan jalur perkebunan, peralatan dan juga perlengkapan. Pembersih piringan manual. Piringan sawit yang tidak terawat tampak berondolan yang tersembunyi di balik gulma. Penyiangan manual, tojok atau sekop, parang, garu, penyiangan chemis, sprayer gendong, pakaian pelindung, gelas ukur 50-200 ml, air bersih 100-200 liter per hektar, herbisida 0,5-1 liter, dan juga garu. Sedangkan tenaga kerjanya para petani perkebunan dan juga anggota keluarganya atau karyawan harian lepas. Cara pelaksanaan garu piringan manual: cabut semua vegetasi yang tumbuh dalam piringan sawit atau tebas hingga rata tanah menggunakan parang, atau dengan cara lain, keruk semua gulma dalam piringan menggunakan skop. Garu sisa gulma yang telah ditebas dengan parang keluar dari piringan. Hindari pembajakan tanah atau merusak tanah di area piringan karena bisa merusak akar sawit. Penyiangan chemis. Jika gulma tumbuh tinggi atau lebih dari 50 cm, mulailah dengan melakukan penyiangan manual terlebih dahulu. Kemudian semprot gulma muda yang sudah mulai tumbuh kembali sebulan setelah atau pada saat gulma telah tumbuh setinggi mata kaki, menggunakan prosedur berikut, yaitu langkah yang pertama, pastikan alat semprot yang akan digunakan telah dikalibrasi dan juga berfungsi layak. Yang kedua, siapkan cairan herbisida menurut petunjuk penggunaan pada kemasan, atau lihat juga cara penyiangan atau penyimpanan dan juga penyemprotan chemis tersebut. Selanjutnya, langkah ketiga, pilih nozzle yang dapat menjangkau lebar kira-kira 1 meter. Selanjutnya, langkah keempat, semprot jalur perkebunan menggunakan teknik berikut. Berjalanlah dengan kecepatan normal, mengitari pohon sawit, pertahankan posisi nozzle dan juga rendah, tepat di atas tanah. Jangan ayunkan nozzle ke kanan dan ke kiri jika hasil semprotan tidak terlalu lebar. Lakukan 2 putaran mengelilingi pohon sawit. Putaran pertama lebih dekat ke batang dan berikutnya berjarak sekitar 1-1,5 meter dari batang. Untuk setiap hektarnya, usahakan untuk menyemprotkan larutan ini sebanyak 100 hingga 200 liter atau 0,5 hingga 2 liter cairan herbisida tergantung banyaknya gulma. Selanjutnya, langkah kelima. Semprot gulma yang tumbuh kembali sebulan setelah penyemprotan pertama untuk membasmi gulma sepenuhnya. Gejala kekurangan unsur hara seringkali kita melihat daun keriting dan juga pelepah yang memendek pada tanaman kelapa sawit. Hal ini merupakan gejala kekurangan unsur hara boron dan juga pada umumnya terjadi pada fase tanaman belum menghasilkan atau TBM.
ataupun pada tanaman kelapa sawit yang masih muda, yakni di umur 4-8 tahun. Tanda-tanda tanaman kelapa sawit alami defisiensi unsur hara secara umum. Tanaman kelapa sawit cukup rentan mengalami defisiensi hara karena adanya unsur hara yang tidak terserap dengan baik. Hal ini bisa disebabkan oleh kondisi lingkungan perkebunan yang tergenang air, adanya aerasi pada tanah, maupun adanya persaingan dengan gulma. Defisiensi merupakan suatu kondisi di mana tanaman kelapa sawit kekurangan nutrisi tertentu yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Kondisi ini biasanya diamati dari gejala fisik tanaman, baik pada bagian daun maupun batang. Gejala defisiensi OMN, S, ZN, B, dan juga CA akan dimulai dari pelepah paling muda. Gejala defisiensi CL, MG, N, P, dan juga K akan dimulai dari pelepah paling tua. Pada tanaman kelapa sawit, unsur hara harus diperhatikan. Defisiensi unsur hara biasanya ditemukan pada N, P, K, Mg, dan juga B, yakni 5 unsur hara yang paling dibutuhkan. Bagaimana ciri-ciri defisiensi unsur hara pada tanaman sawit? Berikut akan saya jelaskan ulasannya. Ciri-ciri defisiensi unsur hara pada tanaman sawit yaitu yang pertama defisiensi nitrogen atau N. Defisiensi unsur nitrogen seringkali disebabkan oleh ketersediaan unsur N dalam tanah yang rendah dan adanya gulma di sekitar tanaman. Ciri-ciri yang dapat diamati antara lain, helaian daun akan menguning atau mengalami klorosis mulai dari ujung anak hingga ke pelepah daunnya itu. Selanjutnya, defisiensi unsur N juga dapat membuat pertumbuhan titik tumbuh terhambat, sehingga berdampak pada produksi hormon auksin dan juga hal ini akan membuat tanaman sawit gagal memproduksi bunga betina. Yang kedua, defisiensi fosfor P. Secara umum, kekurangan unsur fosfor bisa terjadi karena pH tanah yang asam dan area topsoil yang sudah mengalami erosi. Hal ini akan menyebabkan beberapa gejala, seperti pertumbuhan tanaman yang kerdil dengan pelepah yang pendek dan juga pertumbuhan batang menjadi runcing. Jika kekurangan unsur P disertai unsur K secara bersamaan, maka tanaman akan menjadi mandul dan juga berwarna kusam atau tidak mengkilap. Yang ketiga, defisiensi kalium K. Kekurangan unsur K sering terjadi bila tanaman sawit ditanam pada tanah gambut, tanah berpasir, atau tanah yang asam. Ciri-ciri yang dapat terlihat adalah munculnya bintik-bintik kuning pada daun yang terus-menerus membesar hingga berwarna merah dan juga mengering atau mengalami nekrosis. Tanda lainnya ialah white strip yang disebabkan karena ketidakseimbangan kelebihan unsur N dan juga kekurangan unsur K dan juga B. Selanjutnya, defisiensi magnesium Mg. Berikutnya adalah defisiensi unsur magnesium yang seringkali terjadi pada daerah perkebunan dengan curah hujan yang tinggi atau sekitar 3.500 mm per tahun. Ciri yang biasa diamati yaitu daun tua akan berwarna hijau kekuningan pada tepiannya dan juga daun yang terkena sinar matahari terus-menerus menjadi lebih rentan, yang mana lama-kelamaan akan berwarna coklat dan juga mengering. Yang kelima, defisiensi boron B. Terakhir ada kekurangan unsur B atau boron yang sering terjadi karena tingginya kadar nitrogen N dan juga Ca dalam tanah dan juga pada pH tanah kurang dari 4,5 atau lebih dari 7,5. Ciri yang dapat diamati seperti ujung helai daun yang terlipat dan berwarna hijau tua, dan tanaman menjadi rentan terserang
Crohn disease, atau penyakit bila kekurangan unsur B disertai unsur N secara bersamaan, maka tanaman akan menjadi mandul permanen. Pengembalian sampel daun pada tanaman kelapa sawit. Pengembalian contoh daun sangat penting peranannya dalam perkebunan kelapa sawit untuk mengetahui apakah suatu unsur hara pada tanaman kelapa sawit dalam keadaan optimum atau tidak. Kebutuhan hara tanaman dalam kelapa sawit dapat diketahui melalui analisis jaringan tanaman. Pemupukan merupakan salah satu kegiatan pemeliharaan tanaman yang berperan penting terhadap produktivitas tanaman. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah mengetahui bagaimana cara pengambilan sampel daun dan penanganan sampel daun pada tanaman kelapa sawit menghasilkan umur 25 tahun. Pelaksanaan prakteknya, kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahap. Dalam pembuatan rekomendasi pemupukan, hasil analisis kandungan unsur hara di daun merupakan salah satu pertimbangan yang sangat menentukan. Ketepatan pengambilan sampel daun akan memberi dampak positif terhadap produksi kelapa sawit. Pengambilan sampel daun dilakukan setiap tahun dengan jarak waktu minimal 2 bulan setelah pemupukan terakhir dan juga pada tahun berjalan. Memahami urutan pemupukan kelapa sawit agar cepat berbuah. Kelapa sawit adalah salah satu komoditas utama dalam industri perkebunan di Indonesia. Agar hasilnya lebih optimal dan lebih cepat berbuah, penting bagi para petani untuk memperhatikan cara dan urutan pemupukan kelapa sawit yang baik dan juga benar. Pemupukan adalah proses pemberian nutrisi tambahan pada tanah dan juga tanaman untuk memastikan pertumbuhan yang sehat dan produktivitas yang maksimal. Jika tidak diberikan pupuk, maka tanaman sawit dapat mengalami defisiensi hara atau kekurangan nutrisi. Urutan pemupukan kelapa sawit agar cepat berbuah. Urutan jadwal pemupukan kelapa sawit dapat dibagi menjadi 3 tahapan utama berdasarkan usia tanaman dan juga fase pertumbuhannya. Yaitu yang pertama, usia tanaman pembibitan 1-12 bulan, tanaman belum menghasilkan 1-3 tahun, dan juga tanaman menghasilkan 4-20 tahun. Bahkan hingga lebih besar dari 20 tahun. Setiap tahapan memerlukan dosis, komposisi, dan juga cara pemupukan yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan tanaman pada fase tertentu. Berikut adalah penjelasan rincian mengenai ketiga tahapan pemupukan tersebut. Yaitu tahap yang pertama, pembibitan 1-12 bulan. Pada tahapan ini, tanaman kelapa sawit masih berada dalam fase pertumbuhan awal, di mana akar dan juga batang sedang berkembang untuk membentuk tanaman yang kokoh dan juga sehat. Oleh sebab itu, pemupukan pada tahap pembibitan haruslah menggunakan kandungan unsur hara yang mendukung pertumbuhan awal bibit, serta pembentukan akar dan juga batang yang kuat. Jenis pupuk yang direkomendasikan pada tahapan ini adalah pupuk NPK 15-15-64. Pupuk ini mengandung kandungan N atau nitrogen dan juga P atau fosfor yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan awal bibit dan juga pembentukan akar serta batang yang kuat. Pemupukan pada tahapan pembibitan dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan cara dibenamkan 3-5 cm ke dalam tanah di sekitar bibit kelapa sawit. Adapun dosis pemupukan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut, yaitu untuk bibit usia 1-3 bulan, dosis pemupukan sekitar 30 gram per pohon. Untuk bibit usia 4-12 bulan, dosis pemupukan sekitar 75 gram per pohon. Tahapan kedua, tanaman belum menghasilkan 1-3 tahun. Urutan pemupukan kelapa sawit, tahap kedua adalah ketika tanaman sudah tumbuh besar, namun belum menghasilkan buah. Pada tahapan ini, fokus pemupukan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan daun dan cabang sehingga kelapa sawit dapat tumbuh lebih subur dan siap untuk memasuki tahapan berikutnya dan bisa menghasilkan buah. Jenis pupuk yang direkomendasikan adalah pupuk NPK 12-12-17-2 dan juga ditambah dengan TE. Pupuk ini mengandung kandungan nitrogen, fosfor, dan juga kalium yang berimbang untuk mendukung pertumbuhan vegetatif kelapa sawit.
Selain itu, pupuk ini juga mengandung unsur mikro atau TE yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan hara dalam tanaman. Adapun dosis, frekuensi, dan juga metode pemupukan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut. Yaitu dosis yang direkomendasikan adalah sekitar 2-2,5 kg per pohon. Frekuensi pemupukan dilakukan 2-3 kali dalam setahun. Sedangkan metode pemupukannya dilakukan dengan cara dibenamkan dalam tanah pada kedalaman 10-15 cm atau disebarkan di sekeliling tanaman dengan radius 2/3 dari tajuk kelapa sawit. Selanjutnya ada tahapan ketiga. Tanaman menghasilkan 4 sampai lebih besar dari 20 tahun atau lebih dari 20 tahun. Pada tahapan terakhir ini, tanaman telah tumbuh sempurna dan siap untuk menghasilkan buah. Karena itu, fokus pemupukan adalah untuk memicu dan meningkatkan produksi buah kelapa sawit. Kandungan hara yang diperlukan pada tahapan ini berbeda dengan tahap sebelumnya, karena kelapa sawit membutuhkan lebih banyak kalium K untuk meningkatkan produksi buahnya. Jadi penggunaan pupuk yang direkomendasikan pada tahapan ini adalah jenis NPK 136274 plus 0,5 B atau NPK 138274 plus 0,5 B tergantung pada karakteristik tanah tempat tumbuhnya kelapa sawit. Pupuk ini mengandung unsur kalium K yang lebih dominan serta unsur nitrogen, fosfor, dan juga magnesium yang tepat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan juga produksi buah. Adapun cara pemupukan yang direkomendasikan yaitu untuk tanaman berusia 4-8 tahun, dosis pemupukan sekitar 2-2,5 kg per pohon. Untuk tanaman berusia 9-13 tahun, dosis pemupukan sekitar 3-4 kg per pohon. Untuk tanaman berusia 14-20 tahun, dosis pemupukan di sekitar 2-3,5 kg per pohon. Untuk tanaman di atas 20 tahun, dosis pemupukan sekitar 2-3 kg per pohon. Urutan pemupukan kelapa sawit pada tahapan ini dilakukan 2 kali dalam setiap tahunnya, yaitu pada awal musim hujan atau September-Oktober, dan juga pada akhir musim hujan Maret-April. Pemberian pupuk pada awal musim hujan bertujuan untuk memberikan nutrisi yang cukup saat tanaman memasuki masa pertumbuhan aktif dan juga pembentukan tandan buah. Sedangkan pemupukan pada akhir musim hujan bertujuan untuk memberikan nutrisi yang cukup selama masa pembutuhan atau pembentukan buah dan juga perkembangan tandan hingga siap untuk dipanen. Petani sawit juga perlu memperhatikan tips 5 tepat dalam pemberian pupuk yaitu sebagai berikut. Tepat jenis. Pilih pupuk dengan formulasi yang tepat sesuai dengan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Pastikan pupuk mengandung nitrogen N, fosfor P, kalium K, serta unsur mikro yang penting untuk pertumbuhan dan juga produksi tanaman. Tepat dosis. Aplikasi pupuk dengan dosis tepat sesuai anjuran agronomis atau rekomendasi petugas perkebunan setempat. Dosis pemupukan yang tepat akan membentuk tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa mengakibatkan kelebihan nutrisi hara. Selanjutnya, tepat waktu. Pupuk harus diberikan pada waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan hara tanaman pada tiap fase pertumbuhannya. Berikan pemupukan pada saat pembibitan, saat kelapa sawit belum menghasilkan, dan juga saat kelapa sawit sudah menghasilkan untuk mendukung pertumbuhan dan juga produksi yang optimal. Tepat cara. Ikuti petunjuk aplikasi yang terdapat atau tertera pada kemasan pupuk, baik itu dengan cara dibenamkan di dalam tanah atau disebar di sekitar tanaman. Pemberian dengan cara yang tepat akan memastikan unsur hara terserap dengan lebih maksimal oleh tanaman. Tepat sasaran. Pelajari kondisi lingkungan di sekitar tanaman kelapa sawit dan juga konsultasikan dengan agronomis atau petugas perkebunan untuk menentukan jenis, dosis, waktu, hingga cara pemupukan yang tepat sesuai dengan kondisi setempat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.